7 aturan yang benar-benar penting. Hal-hal sepele kadang berpengaruh dalam hubungan sosial. Yang pertama, tetap diam. Tidak semua hal perlu dikatakan. Menjaga keheningan memang bisa menjadi tantangan bagi beberapa orang, terutama di saat-saat ketika kita merasa memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan. Namun, kebijaksanaan dalam memilih kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus tetap diam bisa sangat penting dalam menjaga hubungan sosial yang baik. Terkadang dengan tetap diam, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu atau menghormati privasi orang lain. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah sulit untuk tetap diam dalam situasi tertentu? Yang kedua, lindungi yang ada di belakangmu dan hormati yang ada di sampingmu. Menggarisbawahi pentingnya untuk melindungi dan menghormati baik mereka yang berada di belakang kita maupun di samping kita. Melindungi yang ada di belakang kita bisa diartikan sebagai memberikan dukungan dan perlindungan kepada orang-orang yang bergantung pada kita, seperti keluarga atau bawahan dalam lingkungan kerja. Sementara itu, menghormati yang ada di samping kita mencakup penghargaan terhadap orang-orang yang sejajar atau setara dengan kita dalam berbagai konteks, seperti teman, rekan kerja, atau sesama anggota komunitas. Dengan memperhatikan dan menghormati kedua kelompok ini, kita membangun hubungan yang kuat dan harmonis di sekitar kita. Ini mengisyaratkan kesadaran akan posisi dan peran setiap individu dalam kehidupan, serta menghargai kontribusi mereka terhadap kita. Lalu, bagaimana menurutmu? Bagaimana kita bisa melaksanakan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Pasti bisa. Ketiga, jangan pernah berjabat tangan sambil duduk, kecuali kamu sedang sakit. Berjabat tangan sambil berdiri lebih umum dianggap sebagai tanda kesopanan dan penghargaan terhadap orang lain. Saat kita berjabat tangan sambil berdiri, kita menunjukkan bahwa kita siap untuk berinteraksi dengan orang tersebut secara aktif. Namun, aturan ini menyatakan bahwa berjabat tangan sambil duduk hanya diperbolehkan jika kita sedang sakit. Ini bisa menjadi cara untuk mengurangi risiko penularan penyakit kepada orang lain. Dalam konteks ini, berjabat tangan sambil duduk bisa dianggap sebagai tindakan yang lebih santun karena kita tidak ingin menularkan penyakit kepada orang lain. Namun demikian, selalu penting untuk memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi tertentu. Beberapa budaya atau konteks sosial mungkin memiliki aturan yang berbeda terkait dengan berjabat tangan. Yang paling penting adalah selalu memperhatikan kenyamanan dan kebiasaan orang lain, sambil tetap mematuhi etiket yang umum diterima. Bagaimana pendapatmu tentang aturan ini? Apakah kamu setuju bahwa berjabat tangan sambil duduk sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan tertentu? Yang keempat, jangan makan potongan terakhir dari sesuatu yang tidak kamu beli. Mengambil potongan terakhir dari sesuatu yang kita tidak beli sendiri bisa dianggap kurang sopan. Hal ini karena potongan terakhir sering kali dianggap sebagai hak atau kesempatan bagi orang yang membelinya. Dengan mematuhi aturan ini, kita menunjukkan kepedulian dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Yang kelima, jangan menjatuhkan temanmu untuk mengesankan orang lain. Menggunakan teman kita atau mempermalukan demi mengesankan orang lain adalah tindakan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga merusak kepercayaan dan kekuatan hubungan persahabatan mereka. Sebagai teman, kita seharusnya saling mendukung dan membangun, bukan saling menjatuhkan atau mengkhianati. Menghargai dan menghormati teman kita, baik di hadapan orang lain maupun saat berdua, adalah prinsip dasar dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Selain itu, mencoba untuk mengesankan seseorang dengan mengorbankan teman kita sendiri juga menunjukkan ketidakjujuran dalam interaksi sosial.
Orang yang benar-benar berharga akan menghargai kita atas apa adanya, bukan atas biaya atau kerugian orang lain. Jadi, aturan ini mengingatkan kita untuk selalu mempertahankan integritas dan menghargai persahabatan kita dengan tidak pernah menggunakan atau menyalahgunakan teman kita demi keuntungan pribadi atau untuk mengesankan orang lain. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu setuju dengan aturan tersebut? Yang keenam, jangan menghina masakan saat kamu menjadi tamu. Menghina atau mengkritik masakan yang disajikan bisa sangat tidak sopan dan membuat tuan rumah merasa tidak dihargai. Setiap orang memiliki preferensi dan gaya memasak yang berbeda, dan itu adalah bagian dari keragaman budaya yang harus dihargai. Bahkan jika kita tidak menyukai atau tidak terbiasa dengan jenis makanan tertentu, penting untuk menunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih atas upaya tuan rumah dalam menyiapkan hidangan tersebut. Yang ketujuh, jangan mengambil ponselmu saat sedang berbicara, kecuali sesuatu yang penting. Saat berbicara dengan seseorang, memberikan perhatian penuh dan fokus kepada mereka adalah cara yang baik untuk menunjukkan penghargaan dan hormat terhadap mereka. Mengambil ponsel saat sedang berbicara dapat dianggap kurang sopan atau mengindikasikan kurangnya minat pada percakapan yang sedang berlangsung. Namun terkadang situasi darurat memang memerlukan perhatian segera. Dalam kasus tersebut, mengambil ponsel untuk menangani situasi yang membutuhkan tanggapan cepat bisa dimaklumi. Namun, penting untuk memastikan bahwa kita memberikan penjelasan singkat kepada lawan bicara kita tentang alasan mengambil ponsel, serta meminta maaf atas gangguan yang terjadi. Selain itu, aturan ini juga mencerminkan pentingnya menetapkan batasan antara dunia maya dan dunia nyata. Terlalu sering mengabaikan interaksi sosial langsung demi menggunakan ponsel bisa merusak hubungan interpersonal kita. Dengan mematuhi aturan ini, kita membantu membangun komunikasi yang lebih baik dan menghargai waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu kembali setuju dengan aturan tersebut? Nice.